Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Fi hadhil munasabah nataki thaniyatan fi marrah thaniyah fi faslina, yakni fi maddah al-lugha al-arabiyyah Al-Jami'ah Win Raden Intan Lampung. Tayyib, nabtadi darsunal yaum bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya sekalian, alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk pertemuan yang kedua di kuliah bahasa Arab pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Kali ini kita akan mulai masuk ke pembahasan tentang qiraah. Tadi udah sempat dibagi di WA ya, tentang teks yang akan kita bahas. Dan saya berharap semuanya dicetak atau di print. Boleh juga yang mau ditulis ulang boleh. Karena teksnya itu masih gundul, ya, nggak ada ininya, nggak ada harokatnya. Ya kalau yang udah bisa ya alhamdulillah. Kalau yang belum bisa kan kalau ada teksnya bisa nyoret, sehingga ke depan bacaannya mudah-mudahan bisa lebih tepat dari yang semestinya. Maddatun al-an, yakni mimma yata'allaq bi ismil isyarah. Jadi kita akan membahas tentang isim isyarah. Isim isyarah itu kalau bahasa kita, bahasa keseharian kita disebut dengan kata penunjuk. Nah, kata petunjuk, penunjuk atau kata petunjuk bahasa kita. Buat nunjuk lah isim isyarah itu, isyarat. Jadi bahasa Indonesia isyarat buat nunjuk. Ini, itu, di sini, terus ya pokoknya yang dekat, yang jauh itu semua kata petunjuk. Ya, baru bahasa Arabnya isim isyarah. Isim isyarah ada dua, ada yang menunjukkan dekat, ada yang menunjukkan jauh. Kitab yang akan kita pakai yang ininya, qiraahnya, ini kitab Al-Arabiyyah Lit-Thalibah, Lit-Tulabah. Ya. Udah dibagi ya. Adnanu fil maktabati. Ya, adnanu fil maktabati. Silakan dibuka bukunya. Silakan dibuka perinannya. Saya akan baca dulu. Ya, akan baca dulu. Yang mau diharokatin, tidak banyak qiraah kita. Silakan untuk diharokati, baru nanti kita akan coba aplikasikan ke ismul isyarah. Akan kita bahas apa itu isim isyarah, apa saja yang termasuk isim isyarah dan pembagian-pembagiannya, serta bagaimana cara menggunakannya. Baik. Isma'u jayyidin. Ad-darsus tsani al-qira'atu adnanu fil maktabati. Yadhhabu adnanu ila maktabatil kulliyati salasata ayyamin fil usbu'i. Yadhhabu adnanu ilal maktabati lil qiraati. Yaumus sabti yaqra'u ba'dal majallatil arabiyyati. Yaumul isnaini yaqra'u fi kutubil lughati. Amma yaumul arbi'ai fayaqra'u ba'dal qasasil arabiyyati. Yajlisu adnanu fil maktabati wa ma'ahu qalamun wa daftarun yaktubu alladhi yuhibbuhu minal majallati awil kutubi awil qasasi. Fil baiti yaqra'u adnanu alladhi fi daftarihi. Wa qabla ad-darsi yadhhabu ila al-ustadi wa yaqra'u alayhi hadhihi al-mawdu'ati. Adnanu ya'rifu al-lughata al-arabiyyata jayyidan. Baik. Kita coba terjemahkan
secara maknawi. Yadhabu adnanu ila maktabatil kulliyati thalathata ayyamin fil usbu. Adnan pergi ke perpustakaan kampus 3 kali atau 3 hari dalam 1 minggu atau 1 pekan pergi ke perpustakaan 3 kali. Yadhabu adnanu ilal maktabati lil qiraati. Adnan pergi ke perpustakaan untuk membaca. Yaumus sabti yaqra'u ba'dal majallatil arabiyyati. Pada hari Sabtu ia membaca sebagian majalah berbahasa Arab. Yaumul isnaini yaqra'u fi kutubil lughati. Pada hari Senin ia membaca buku-buku bahasa. Amma yaumul arbi'i fayaqra'u ba'dal qasasil arabiyyati. Adapun pada hari Rabu maka Adnan membaca sebagian kisah-kisah Arab. Yajlisu Adnanu fil maktabati. Adnan duduk di perpustakaan. Wa ma'ahu qalamun wa daftarun. Bersamanya pena dan daftar. Yaktubu alladhi yuhibbuhu minal majallati awil kutubi awil qasasi. Ia menulis apa yang ia senangi dari beberapa majalah, buku-buku dan kisah-kisah. Fil baiti yaqra'u Adnanu alladhi fi daftarihi. Di rumah Adnan membaca apa yang ada di dalam daftarnya. Wa qabla darsi yadhhabu ilal ustadi wa yaqra'u alaihi hadhil mawdu'ati. Sebelum belajar biasanya dia pergi menghadap ke ustadz atau guru dan membaca di hadapan ustadznya tentang masalah atau pokok pembahasan. Masalah-masalah atau pembahasan atau judul atau topik-topik yang ingin ia pelajari. Adnanu ya'riful lughatal arabiyyata jayyidan. Adnan adalah orang yang mengetahui bahasa Arab dengan baik. Sudah ya? Sudah diharokatin, sudah diterjemahkan. Silahkan kalau belum jelas ya disimak videonya sampai selesai. Itu tadi qiraahnya atau materi yang akan menjadi fokus pembahasan kita. Ya, materi qiraah. Nanti baru kita akan kita aplikasikan dalam penggunaan isim isyarah. Thayyib ayyuhat tullabah. Ba'din hadhihi video ya. Hadhihi video kana mawjudan fi YouTube. Fal yatafaddal yanzur atau yushahid hadha video fi YouTube fi channel Al-Mumtaz Al-Islami wal link yu'ta ilaikum jami'an. Ya, nanti videonya akan di-upload ya, akan kalian bisa didapati di channel YouTube Al-Mumtaz Al-Islami yang linknya akan dibagikan. Ya, linknya akan diberikan ke masing-masing kelas melalui grup. Ya. Idza aradtum an tulahid syai'an mimma yata'allaq bi ta'limina yani ta'limi lughatil arabiyyah falyatafaddal al-yaktub al-mulahadhah imma al-asilah awil mas'alatil ukhra mimma yata'allaq bi darsina fi
Sofhatil mulahadhah. Kalau ada nanti yang ingin komentar tentang video ini, dipersilahkan untuk menuangkan komentar, pertanyaan atau permasalahan-permasalahan seputar pembahasan kita di halaman komentar. Setiap komentar tentu insya Allah akan ditanggapi, karena komentar itu tentu bagian dari pembahasan kita tentang pembelajaran bahasa Arab. Gitu ya. Dan komentar itu juga tentunya akan menjadi perhatian bagi saya, bisa menjadi acuan saya dalam menilai keaktifan dari peserta dalam mengikuti perkuliahan. Oke. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang isim isyarah. Nah, untuk itu mari perhatikan. Saya udah siapkan nih daftarnya tuh. Saya udah siapkan daftarnya ismul isyarah. Nah, ini jadwalnya ya. Ini saya ambil dari, tuh ada tulisannya Lisanul Arab blogspot.com, kitabnya Ad-Jadwal An-Nahwiyah. Nah, ini perhatikan. Ismul isyarah huwa ismun yu'ayyinu madlulahu ta'yinun makrunun bi isyaratin. Ta'yinun makrunun bi isyaratin. Isim isyarah adalah isim yang menjelaskan sesuatu yang ditunjukkan dengan penjelasan yang berkaitan dengan isyarat atau penunjukan. Isim isyarah itu dibagi aksamuhu. Nih, aksamuhu pembagian isim isyarah. Nih ya. Aksamuhu pembagian isim isyarah. Yang pertama mufrad mudzakkar. Yang kedua mufrad muannas. Mufrad mudzakkar maksudnya mufrad adalah tunggal dan untuk kata ganti laki-laki. Ya, mufrad ini tunggal, mudzakkar laki-laki. Yang kedua menggunakan kata dza, isim isyarahnya dza. Yang kedua mufrad muannas, tunggal dan menunjukkan perempuan. Yang ketiga musanna al mudzakkar. Musanna itu menunjukkan untuk dua orang laki-laki. Musanna al-musanna al-muannas maksudnya dua orang untuk perempuan, dan al-jam'u maksudnya jamak lebih dari dua. Baik, coba ini perhatikan. Jadi bahasa Arab itu dibagi menjadi pembagian jumlah bilangannya dibagi menjadi 3. Yang pertama al-mufrad, 1. Yang kedua al-musanna, 2. Yang ketiga al-jam'u, maknanya lebih dari 2, maksudnya 3 dan seterusnya. Itu ya. Nah, balik lagi. Untuk isim isyarah itu yang mufrad mudzakkar yang ini tadi, dia menggunakan kata dza ketika menunjukkan yang dekat. Jadi kalau yang ditunjuk dekat, dia menggunakan kata dza. Ya, atau yang ini kalau mufrad muannasnya dia pakai zihi atau ti, menunjukkan dekat. Kalau dia musanna mudzakkar dzani. Kalau dia musanna muannas dia pakai tani. Kalau jamak yang ini dia pakai ulai. Ya.
Kemudian kalau menunjukkan tempat dia pakai huna atau ha huna. Za arza atau qorib, yang qorib ini za zihi ti zani tani ulai huna. Ini maknanya ini. Kalau huna berarti tempat ini atau di sini ya. Ini menunjukkan dekat. Dalam konteks muannas, dalam konteks isim isyarah yang lil qarib menunjukkan dekat, itu boleh diberi tambahan hak ya. Haknya dalam hal ini disebut hak tanbih yang menunjukkan untuk perhatian ya. Hak seperti ini ya, sehingga kemudian tulisannya menjadi hadza, yang za menjadi hadza, yang zihi menjadi hadhihi ya. Yang zani menjadi hadzani, yang tani menjadi hatani ya. Yang ulai menjadi ulai ya gini ya. Ya gitu ya. Ini hadza hadhihi hadzani haulai menunjukkan dekat, maka maknanya dia sering diterjemahkan ini gitu. Hadza hadhihi maknanya hadza hadzani atau hata ni atau ulai ya, maknanya ini. Hadza menunjukkan satu mudzakkar, hadhihi satu muannas, hadzani dua hadzani dua mudzakkar, satu mudzakkar, satu muannas, yang hadzani dua mudzakkar, hatani dua muannas, haula menunjukkan jamak, boleh muzakkar, boleh juga muannas. Paham ya ini ya? Menunjukkan lil qarib, menunjukkan dekat. Oke. Berikutnya kita akan ke yang pertengahan. Ada yang mutawasid, pertengahan. Biasanya dipakai zaka, tika, zanika, tanika, ulai, dan hunaka. Ya. Dia tempatnya agak jauh tapi masih bisa terjangkau. Itu namanya yang mutawasid. Kalau bahasa Jermannya mah di ditu, didinya. Nah, gitu kira-kira gitu ya, bahasa Jerman itu. Oke ya. Nah, sekarang yang lil mutawasid ya, lil mutawasid, tengah. Pakainya zakat ya, pakainya zakat, tika, zanika, tanika, ulai. Maknanya artinya itu. Yang berikutnya lil ba'id, untuk menunjukkan jauh. Dia pakai zalika. Sama dengan mutawasid tapi diberi tambahan lam sebelum kaf. Jadi zalika,
tilka, zanika, tanika, ulaika. Atau hunalika. Ini daftar yang menjadi patokan dari pembelajaran kita tentang isim isyarah. Gitu ya. Nah, dalam penggunaan isim isyarah ini baik yang lil qarib, mutawasit, lil ba'id ya. Mau yang za atau hadza, zaka atau zalika, hadhihi atau hadhihi, tika atau tilka dan seterusnya, itu menyesuaikan dengan isim yang ditunjukkan. Baik. Kita akan coba terapkan dalam contoh kata atau kalimat. Ya, itu tadi penjelasan seputar penggunaan isim isyarah dalam pembagian. Nah, sekarang sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa isim isyarah itu dipakainya menyesuaikan dengan isim sesudahnya, isim atau kata benda yang ditunjukkan. Ya. Misalnya kalau dia yang mau ditunjukkan itu muannas, maka yang dipakai adalah hadhihi, tilka atau ini ya. Ini hadhihi atau tika atau tilka. Itu ya. Kalau yang ditunjukkan itu dua orang laki-laki, maka yang dipakai adalah dzani atau hadzani, dzanika, dan lebih baik juga dzanika. Kalau yang ditunjukkan dua. Kalau yang ditunjukkan jamak seperti saya sudah sampaikan, ya dia tetap semuanya pakai ulai. Kalau dia yang ditunjukkannya jamak ulai, kalau menunjukkan jauh pakai ulaika. Baik, kita akan coba masuk dalam aplikasinya. Contoh. Misal kata muslimun. Ya. Ketika kita ingin menunjukkan menggunakan isim isyarah, maka kita harus tentukan kata muslimun ini yang paling tepat isim isyarah yang digunakan adalah apa. Maka kita harus deteksi dulu muslim ini sebagai apa dalam hal pembagian jenis, dalam hal pembagian jenisnya. Apakah dia muzakkar atau muannas? Ayo coba, muslim ini muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muslim apa artinya? Orang Islam laki-laki. Laki-laki berarti muzakkar. Yang muannasnya apa? Muslimatun. Gitu ya. Kalau ini orang Islam perempuan. Nah, baru kita mau menunjukkan ini muslim, ini orang Islam laki-laki. Maka yang kita pakai ketika dia muslim, yang dipakai adalah hadza. Maka katanya hadza muslimun. Kalau yang muslimatun, karena dia muannas, ini berarti muzakkar. Yang ini muannas. Kalau dia muannas, maka kalau yang muannas yang dipakai hadhihi muslimatun. Itu ya. Deal. Ini kalau yang tunjukkan dekat. Sekarang mau menunjukkan dia jauh, maka kita misalnya itu orang Islam laki-laki, maka yang kita pakai adalah dzalika. Dzalika muslimun.
Kalau dia muslimatun pakai tilka. Tilka nih ya. Tilka muslimatun. Ya. Sering kita temukan kata zalika, kata tilka, kata hadza, hadhihi, termasuk ulai, haulai dan ulaika. Ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah, nah gitu terjemahinnya. Ya. Paham sampai sini? Paham ya? Baik. Itu jadi sebelum melanjut ya, yang harus menjadi perhatian bagi adik-adik semua mahasiswa, meskipun kita belum masuk ke pembahasannya, tentu perlu juga untuk sedikit belajar baca-baca bagi yang belum pernah loh. Kalau yang udah pernah belajar, itulah makanya saya kemarin tanya mana yang pernah belajar bahasa Arab, yang alumni pondok, yang dari madrasah, yang dari SMA IT dan sebagainya, itu untuk menunjukkan bahwa kalau sudah pernah belajar, ini tinggal mereview, gitu ya. Paham ya? Jadi ini kuncinya, ya, ini daftar kuncinya. Sekarang kita akan coba menentukan isim isyarah apa yang tepat untuk menunjukkan pada beberapa kata benda yang akan kita tentukan. Misal, 1 abun, 2 ummun, 3 baitani. Baitani ini bahasa Arab ya, bukan bayi jadi petani, bukan. Baitani. Ya. 4 mumarridotani. Ya. 5 kutubun. 6 wuzaraun. Abun, ummun, baitani, mumarridotani, kutubun, wuzaraun. Sudah? Coba sekarang kita akan coba tentukan. Abun, apa artinya? Bapak atau ayah. Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Mufrad, mustanna atau jamak? Mufrad. Maka kalau dia mufrad dan muzakkar, maka yang tepat untuk dipakai pada abun adalah kalau dia dekat pakai hadza, kalau dia jauh pakai da, kalau dia sedang pakai ka, kalau dia jauh pakai tika. Paham ya? Ummun. Ummun ini mufrad apa jamak? Apa musanna? Mufrad. Muannas atau mudzakkar? Muannas, karena ummun artinya perempuan. Abun artinya bapak atau ayah. Ummun artinya ibu. Muannas tunggal, maka yang tepat isim isyarahnya adalah hadhihi, atau kalau dia ini mutawassithah tika,
Ya. Atau kalau dia jauh pakai tilka. Jadi bacanya hadza abun, dzalika abun, hadhihi ummun, tilka atau tika ummun atau tilka ummun. Paham sampai sini? Ya. Sekarang baitani mumarridotan. Baitani ini muzakkar atau muannas? Ayo. Baitani muzakkar atau muannas? Muannas, salah. Muzakkar. Asalnya baitun. Artinya rumah. Baitun muzakkar. Karena muzakkar, maka kita harus tentukan lagi mudzakarnya. Baitani ini mufrad atau musanna atau jamak? Musanna. Kenapa disebut musanna? Karena dua. Baitani artinya dua rumah. Maka isim isyarahnya harus pakai hadzani atau pakai apa? Dzanika atau sama ya nih di sini nih. Dzanika jamak dzanika karena dia dua. Jauh dan sedang pakai dzanika. Paham? Mumarridotani mudzakkar atau muannas? Mumarridot muannas ada tak marbutoh, asalnya kayak gini sih. Mumarridot. Nah, mumarridotun. Ya, mumarridohnya artinya apa? Rawat. Muzakkar atau muannas? Muannas. Mufrad, jamak atau musanna? Musanna, karena dua. Nanti kita akan pelajari apa cirinya kalau dia mudzakkar, apa cirinya dia muannas, apa cirinya mufrad, apa cirinya jamak, apa cirinya musanna, nanti ada materinya. Ya. Nah, karena dia musanna dan muannas, maka yang paling tepat yang digunakan adalah hatani. Ya. Di sini. Kalau dia muannas, mau yang dekat hatani. Ya. Muannas, musanna, hatani. Atau kalau dia yang ininya pakai tanika. Kalau yang ini tanika, kalau yang muannasnya pakai tanika. Tuh ya. Berikutnya. Yang kutub. Kutub ini mufrad atau jamak? Apa musanna? Jamak. Kenapa jamak? Karena mufradnya kitabun. Apa buat aja. Mufrad ini dia jamak. Mufradnya kita. Ini tulisannya kitabun. Jamaknya kutubun. Ya, jamaknya kutubun. Nah, pertanyaannya, kitabun mufrad apa muzakkar atau muannas? Mudzakkar. Sekarang kutubun mufrad atau muannas? Muannas. Kenapa muannas? Karena jumlahnya udah lebih dari 2. Ya, tapi kan ini jamak itu. Kenapa muannas? Karena dia jamak li ghairi akil. Jamak yang menunjukkan bukan orang itu dihukumi
mufrad muannas. Jadi kutubun dia menjadi Muannas. Kalau orang yang mufradnya muzakkar, orangnya jamaknya ya tetap muzakkar. Misalnya muslimun. Orang bukan ini. Ya. Orang. Jamaknya muslimuna. Lah, ini muzakkar, ini muzakkar. Ya. Tapi kalau benda yang bukan orang, ya ghairi akil, itu kalau dia mufradnya muzakkar, ketika dia jamak menjadi muannas. Maka kutubun karena dia jamak li ghairi akil, maka yang digunakan adalah seperti muannas mufrad. Mana muannas mufrad? Ini, ya. Maka kutubun yang dipakai hadihi atau tiga atau tilka, ya. Sekarang wuzaro ini apa hukumnya? Mufrad apa jamak? Apa musanna? Wuzaro jamak. Apa mufradnya? Wazir, ya. Wazir mufradnya wazir. Jamaknya wuzaro. Artinya apa? Menteri, ya. Menteri agama itu wazirus su'unid diniyah. Wazirus su'unid diniyah. Menteri agama. Wazir dia jamak muzakkar. Pertanyaannya, jamaknya muzakkar apa berubah jadi muannas kayak kitab? Jamaknya tetap muzakkar karena wazir mufradnya orang. Maka yang tepat untuk wazir atau wuzaro, isim isyarahnya adalah apa? Ini. Dia jamak menunjukkan nih, ulaika. Kalau dia dekat ulai, ya itu ya. Kalau dia mutawasito sama ulai juga. Kalau dia baid atau jauh ulaika. Ya. Wah, acak-acakan ini tapi harus diikuti. Kalau nggak sengaja tak dengan acak-acakan, biar kamu ngikutin dari awal. Kalau kamu ngelihat ujungnya gini doang nggak paham, makanya harus diikuti dari awal. Jangan lupa like and subscribe. Yang skejretnya jangan lupa. Paham ini? Paham. Udah pokoknya. Yang nggak paham, putar lagi videonya. Kan udah dapat bantuan daring kan? Bantuan dari kartu gratis dari pemerintah. Dapat nggak? Kalau sudah paham, sekarang saya beri tugas. Tugasnya adalah tentukan berdasarkan qiraah yang sudah dibagi, ya. Yang sudah dibagi itu, saya minta Anda, adik-adik mahasiswa, untuk mencari, ya, 3 kata yang muzakkar yang muannas, 3 kata yang mufrad, 3 kata yang jamak. 3 yang muzakkar,
3 yang muannas, 3 yang mufrad, 3 yang jamak. Terus setelah menemukan ini, beri masing-masing ya, dari qiraat ini kata-kata yang Anda tentukan ya, beri isim isyarahnya. Saya beri contoh. Misalnya kata Adnan. Adnan. Adnan ini mufrad apa jamak? Mufrad. Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Maka langsung dikasih di sininya hadza Adnan atau dzalika Adnan. Ya, dan seterusnya. Ini masing-masing ya, masing-masing diberi isim isyarah. Cari 3 yang muzakkar, 3 yang muannas, 3 yang mufrad, 3 yang jamak. Banyak di sini kata-katanya dan tadi sudah kita terjemahkan sehingga Anda bisa menentukan yang mana yang isim, yang mana yang kata benda. Dari sekian banyak qiraat yang kita baca, itu isim isyarahnya cuma 1. Sengaja ini yang kita pilih supaya nggak banyak contohnya. Kalau pakai qiraat yang sesudahnya, itu banyak isim isyarahnya. Udah nggak kita udah paham tentang isim isyarah. Di sini kita ini hanya ada 1 ya. Dan isim isyarah yang ada di sini tidak boleh dipakai. Itu di baris yang terakhir dalam qiraat ya, wa qabla darsi yadhhabu ila ustadi wa yaqra'u alaihi hadhil mawdu'at. Yang hadhil mawdu'at enggak boleh dipakai. Deal. Nanti setelah Anda temukan, silahkan ditulis terus dipoto, kirimkan ke grup. Ya? Paham gitu ya? Thayyib. Ayat tulabah huwa alladhi darsuna allati yubhas fihi ismul isyarah. Ini pembahasan kita yang membahas tentang isim isyarah. Wa ba'da hadza nabudda alaikum an tabhas salasa mufradat al-mudzakkar kadzalika salasa al-muannas, salasa mufradat mufrad, salasa mufradat jamak. Summa falta'ti alaikum jami'an bi ismil isyarah ala kulli hadhil mufradat. Jadi semuanya harus mencari 3 kata yang mudzakkar, 3 yang muannas, 3 yang mufrad, 3 yang jamak, dan langsung diberi isim isyarahnya. Itu tadi ya pembahasan kita tentang isim isyarah. Saya berharap meskipun daring tidak mengurangi semangat kita untuk belajar bahasa Arab. Insyaallah setelah memahami isim isyarah, kita nanti akan lanjutkan pembahasan berikutnya. Yang penting isim isyarahnya paham dulu. Itu ya. Sekali lagi yang ingin bertanya, ingin komentar atau ada masalah dan lain sebagainya, silahkan permasalahannya ditulis di halaman komen. Saya akan coba membalas, menjawab komentar-komentar maupun pertanyaan-pertanyaan yang muncul di halaman komen. Komentar Anda akan sangat berarti bagi Anda sendiri, karena dari komen-komen itu saya pengen memberikan ingin mengamati sejauh mana keseriusan Anda dalam memperhatikan video pembelajaran bahasa Arab tentang isim isyarah dan nanti dan seterusnya ya berkaitan dengan bahasa Arab. Ya walaupun yang punya channel ya untung juga sebenarnya dengan komen itu. Gitu ya.
channelnya adalah saya udah share nanti pembelajaran berikutnya menggunakan media video YouTube ya kan, seperti ini kita share lagi ininya linknya. Kalau yang pakai Zoom saya mungkin nanti akan minta Pak Kosma untuk membuat roomnya ya, Pak Kosma yang mengkoordinir roomnya, baru kemudian kita akan masuk, sepakati bersama kita akan masuk ke room Zoom itu untuk kemudian melakukan perkuliahan, jadi bisa interaktif. Ada kalanya juga nanti kita mungkin pakai live Facebook ya, tergantung kondisi lah, tergantung kondisinya. Kalau saya sempat bikin video ya saya bikin video, kalau nggak sempat ya terpaksa kita pakai metode pembelajaran yang lain, pakai video YouTube juga, video Facebook juga kan sebenarnya bisa di-download juga ya. Saya kira cukup ya. Pertanyaannya tulis saja di komen. Terima kasih atas segala perhatian. Nakhtatim darsanal yaum bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.